pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita lanjut pada materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah sekarang sebelum kita lanjut lagi pada materi, silakan kalian isi dulu absen sesuai dengan kelas dan di grup masing-masing ya, yang sudah ibu kirim pada hari ini untuk absen hari ini. Nah sekarang ibu mengingatkan sekali lagi, jangan lupa tugas yang minggu kemarin itu harus sudah dikumpul ya. Apabila ada yang belum, itu silakan dikumpul tugasnya sekalian pada tugas pada materi pada hari ini. Nah sekarang kita lanjut pada materi. Nah sekarang selanjutnya kita silakan dibuka dulu buku pada bagian bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan pada buku paket itu silakan kalian buka. Di dalam buku paket itu terdapat ada gambar burung bangau dan juga ada seekor biawak. Nah, di mana burung bangau tersebut itu bertengger di atas pohon, sedang berjemur setelah mencari makan di daerah sekitar kota Pagar Satwa. Sedangkan biawak itu mengendap-endap mencari mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Nah, jika burung bangau tersebut berada di bawah, maka burung bangau tersebut akan disantap oleh biawak. Itu mengapa? Karena peristiwa inilah yang disebut dengan interaksi. Jadi berinteraksi antara semua makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya berdasarkan tempat, kondisi, dan lingkungannya. Nah sebelum kita lanjut pada bab 2 interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, ada baiknya kita harus mengenal dulu tentang apa itu lingkungan. Nah lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding on organism. Nah berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Nah, segala sesuatu di luar individu itu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama yang lainnya. Kondisi yang seperti ini yang saling mempengaruhi satu sama yang lain, kondisi ini yang membuat lingkungan selalu dinamis. Itu dan juga dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan di mana tempat mereka. Nah, selain itu juga untuk komponen lingkungan itu yang dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi lebih baik dan tidak menutup kemungkinan kondisi itu untuk berubah menjadi buruk. Nah, perubahan yang inilah yang disebabkan oleh makhluk hidup dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, untuk menentukan komponen utamanya itu lingkungan dapat dibagi menjadi dua. Jadi dua komponen utama. Yang pertama yaitu komponen biotik. Nah, komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah komponen abiotik yang terdiri dari benda tak hidup, yaitu air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelas lagi, silakan kalian buka buku halaman 30, kegiatan 21. Nah, di sana ada pada halaman 30, nah itu belajar membuat akuarium secara sederhana.
dengan menggunakan botol plastik, kemudian gunting, pasir, kerikil, penggaris, air, dan tumbuhan beserta kalau ada ikan, ya ikan itu bebas apa yang mau, ikan apa yang kalian masukkan dalam lingkungan tersebut. Nah, tujuan dari pembuatan ini kita untuk menentukan apa yang terdapat, individu apa yang terdapat di dalam sebuah akuarium secara sederhana tadi. Nah, selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan pada info selanjutnya untuk melakukan tugas pada buku halaman 30 yang kegiatan 21. Sudah. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian B. Ini hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan hidup. Nah, setiap makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Nah, tempat hidup itu dinamakan dengan habitat. Nih, tempat hidupnya dinamakan habitat. Nah, dalam habitat itu terdapat berbagai jenis makhluk hidup, biotik atau biotik, dan juga benda-benda tak hidup atau abiotik. Nah, tempat yang kita kunjungi itu merupakan suatu habitat bagi setiap makhluk hidup, di mana tempat tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka buku halaman 32 dan 33 kegiatan 22. Nah, untuk halaman 32 itu tugas kegiatan 22. Nah, di situ kita lihat bahwa yang diamati oleh siswa itu tentang lingkungan sekitar sekolah. Berhubung kita tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, sekarang diganti lingkungan di sekitar rumah kalian masing-masing. Nah, buatlah atau catatlah semua makhluk hidup atau benda tak hidup yang terdapat pada lingkungan sekitar rumahmu. Itu buatlah dalam sebuah tabel, di mana tabel tersebut itu terdapat pada halaman 33. Nah, ini tuh tabel 21 hasil pengamatan lingkungan. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan untuk tabel 21 hasil pengamatan lingkungan, dan juga pada kegiatan 21 itu membuat sebuah akuarium sederhana, di mana kita menggunakan botol plastik, dan juga di dalam botol plastik tersebut boleh kalian isi dengan pasir, kerikil, dan sebagainya, atau tumbuh-tumbuhan, terus ikan. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan, itu diikuti sesuai dengan peraturan dan yang ada di dalam tabel. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian buat pertanyaan pada grup WA-nya masing-masing. Terima kasih. Sekarang kita lanjut pada bagian C, yaitu interaksi ekosistem membentuk suatu pola. Nah, di mana setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung kepada organisme yang lainnya. Nah, jika kamu mengalami bagian kecil ekosistem, itu seperti pada kegiatan sebelumnya, atau seluruh ekosistem yang luas, itu misalkan lautan. Nah, itu kita dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Jadi setiap organisme itu tidak tergantung kepada tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung kepada organisme yang lainnya dan lingkungannya. Nah, saling ketergantungan ini membentuk suatu pola interaksi. Jadi, saling ketergantungan membentuk suatu pola interaksi.
Misalnya pada terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, dan interaksi antar sesama komponen biotik. Jadi interaksi itu bisa terjadi pada antara komponen makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup, dan interaksi antara sesama pada makhluk hidup. Nah, yang pertama itu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, interaksi ini dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, di mana peristiwa tersebut ada 3, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, sekarang lanjut pada rantai makanan. Rantai makanan itu adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu, dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Jadi untuk rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan di mana membentuk alur yang panjang dan lurus. Nah, di situ juga ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Nah, dalam sebuah rantai makanan itu biasanya dimulai dari organisme produsen dan berakhir pada dekomposer. Ini seperti pada bagan di bawah ini. Nah, di sini ada produsen, ada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier, dan yang terakhir itu dekomposer atau pengurai. Nah, untuk produsen itu adalah produsen ini adalah makhluk hidup yang menghasilkan atau dapat membuat makanan sendiri. Contoh itu pada rumput, padi, pohon, dan sebagainya. Kemudian konsumen tingkat 1 itu adalah konsumen yang membutuhkan hasil makanan dari produsen. Kemudian konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder itu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier itu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2, di mana konsumen tingkat 3 itu atau konsumen tingkat tinggi itu tidak dapat dimangsa atau dimakan lagi oleh konsumen yang lainnya, kecuali akan punah tersendiri, yaitu akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Contoh yaitu pada rumput. Nah, rumput itu dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular sawah, dan ular sawah diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, rumput ini disebut dengan produsen. Nah, sedangkan serangga ini disebut dengan konsumen tingkat 1. Sedangkan tikus itu konsumen tingkat 2. Dan ular itu konsumen tingkat 3. Dan pengurai itu merupakan dekomposer. Nah, itu contoh rantai makanan. Ini pada lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang ini pada lingkungan persawahan, yaitu ada padi dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular sawah dimakan oleh elang, dan elang itu akan diuraikan melalui dekomposer atau pengurai. Nah, sekarang lanjut pada jaring-jaring makanan. Tadi pada rantai makanan, sekarang kita pada jaring-jaring makanan. Nah, untuk jaring-jaring makanan itu merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan, itu lebih dari satu interaksi, lebih dari satu interaksi proses pada
rantai makanan. Nah, jadi untuk jaring-jaring makanan lebih dari satu interaksi pada rantai makanan. Contoh pada pohon. Ini ada pohon, ada rumput. Pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Contoh lagi itu merupakan satu jaring. Kemudian ulat dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Ini merupakan dua jaring makanan, rantai makanan. Kemudian pada rumput, rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan elang. Itu merupakan tiga rantai makanan. Kemudian rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang. Ini ada 4 jaring makanan, rantai makanan. Kemudian tikus, tikus dimakan oleh ular. Ini 5 jaring makanan. Rumput dimakan ulat, ulat dimakan katak, elang, ayam. Jadi 6 dan 7 jaring-jaring makanan. Nah, dalam rantai makanan, dan juga jaring makanan dan piramid makanan itu mulai membentuk hidup bersama, yaitu yang disebut dengan simbiosis. Jadi dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan ini juga dapat membentuk hidup bersama dengan membentuk yaitu simbiosis. Nah, untuk simbiosis ini akan kita lanjut pada bab selanjutnya, materi minggu depan. Jadi sebelumnya kalian harus cari dulu apa itu simbiosis. Nah, demikianlah materi pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian ajukan pertanyaan pada grup WA-nya yang sudah kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.